Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin wal hadirat, adik-adik remaja putra dan putri Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita panjatkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan yang lainnya. Pada kesempatan malam hari ini merupakan nikmat yang besar juga adalah kita bisa hadir untuk menghadiri masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga kehadiran kita semua mendapatkan pahala yang melimpah, karena dalam waktu belum sampai 1 jam kita sudah melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan manfaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang datang lebih awal melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat maghrib dengan berjamaah dilanjutkan dan ba'diyah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin. Luar biasa kalau kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, pahala sudah kita dapatkan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu komitmen dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat, adik-adik remaja putra dan putri Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Malam hari ini saya mendapatkan materi atau diminta untuk menyampaikan materi tentang sholat tatawu atau sholat sunnah, kalau yang kita bahasa yang biasa kita kenal. Yang pada pertemuan yang sudah berlalu kita sudah menyampaikan tentang sholat, yaitu gerakan dan bacaan dalam sholat. Semoga materi yang sudah lalu, yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita praktekkan dalam sholat-sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Pada pembahasan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini juga pertemuan yang pertama setelah sekian bulan atau sekian pekan, sekian pekan PPKM Ini ditambah nggak PPKM-nya? Masih PPKM sekarang? Masih. Namun alhamdulillah kondisi sudah mulai kondusif. Semoga semakin ke depan semakin membaik dan semakin kita lebih maksimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, untuk melaksanakan ibadah di masjid dan seterusnya.
Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesulitan, semua musibah segera Allah jauhkan dari kita semua. Ya, tidak henti-hentinya kita selalu berdoa kepada Allah baik pagi maupun petang, ya, siang dan malam. Jangan lupa kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang mestinya kita tidak lupa, ya, tidak terlupakan untuk kita baca setiap pagi dan petang. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal nggak? Ini doa ini cukup simple, ya, tapi maknanya luar biasa. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita harus membaca doa ini di samping kita membaca doa-doa yang lain. Ya, di samping kita juga membaca doa-doa yang lain, karena banyak sekali doa-doa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijauhkan dari segala kejahatan makhluknya, dari segala musibah. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak atau menyampingkan permohonan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan, hanya Allah lah yang memberikan perlindungan kepada seluruh makhluknya. Ya, kita sebagai hamba yang beriman, ya, mohonlah segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa segala sesuatu itu, ya, segala bencana, segala musibah itu pasti akan berlalu. Dan mari kita maksimalkan, ya, dalam kehidupan ini untuk bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Ya, baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang sholat tatawwu. Ya, mungkin yang lebih banyak kita kenal atau yang lebih sering kita kenal, tatawwu itu adalah sunnah. Namun secara bahasa banyak sekali istilah sunnah itu. Ada tatawwu, ada mangdub, ada nafilah, ada mustahab. Ya. Dengan makna yang berbeda-beda secara bahasa, namun intinya adalah amalan sunnah. Adapun tatawwu itu adalah maknanya adalah perbuatan tatawwu atau amalan-amalan tatawwu itu secara bahasa tatawwu itu artinya adalah perbuatan sukarela. Artinya tidak diwajibkan. Ya, siapa yang mau. Maka pengertian dalam istilah sunnah itu maknanya adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Nah, dengan pengertian seperti ini maka cenderung banyak orang yang mencari aman karena malas, ya, tidak melaksanakan karena tidak berdosa. Padahal juga bisa dimaknai dengan makna yang lain yang lebih tepat. Ya. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Rugi sebenarnya. Ya, orang meninggalkan sunnah itu rugi. Ya, maka kebanyakan orang itu kalau memaknai sunnah itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Artinya dia merasa aman. Sebenarnya dia merugi karena tidak mendapatkan pahala dari sunnah tersebut karena dia meninggalkannya. Ya, meninggalkannya karena malas atau meninggalkannya karena belum tahu, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengkaji. Ini sama-sama merugi. Maka kalau kita tahu bahwa itu sunnah, maka laksanakan. Ya, semakin banyak amalan yang kita laksanakan,
dari yang wajib maupun yang sunnah, tentunya kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Kemudian mandub atau mustahab itu artinya adalah disukai, ya, amalan yang disukai. Amalan yang mandub, amalan yang mustahab itu adalah amalan-amalan yang disukai. Kemudian nafilah, ya. Nafilah itu secara bahasa artinya adalah tambahan. Ya, maka dalam firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya, dan dari malam-malammu maka salatlah, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amalan tambahan. Maka nafilah itu amalan-amalan tambahan. Nawafil berarti amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, itu makna istilah tatawwu, mustahab, mandub, nafilah, ya. Itu secara bahasa maknanya seperti itu. Namun makna ringkasnya itu adalah amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Ya, di mana amalan-amalan sunnah itu juga dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkadah. Apa sunnah muakkadah artinya? Sunnah yang sunnah muakkadah artinya apa? Sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan. Ya, ada ulama yang menyebutkan sunnah muakkadah itulah sunnah amalan setengah wajib. Ya, sangat ditekankan. Kemudian yang satu lagi adalah sunnah ghairu muakkadah, amalan sunnah yang tidak ditekankan. Mau melaksanakan monggo, tidak ya monggo. Tapi kalau yang sunnah muakkadah, laksanakan. Sangat ditekankan sekali. Kenapa? Karena kalau tidak kamu laksanakan, kamu merugi. Ya, karena besar keutamaannya, setengah wajib. Maka kalau kita tahu bahwa amalan itu adalah amalan sunnah muakkadah, maka kita mestinya bergegas untuk bagaimana kita bisa melaksanakan amalan sunnah muakkadah tersebut. Ya, jadi ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan, sunnah yang digalakkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah ghairu muakkadah adalah sunnah yang tidak ditekankan. Nah, kemudian contoh-contoh dari amalan sunnah muakkadah di sini ada beberapa. Contoh dari amalan salat sunnah muakkadah seperti salat witir. Ya, salat witir. Kemudian salat sunnah fajar, rakaataini qabla subhi. 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Itu sunnah muakkadah. Sebisa mungkin kita melaksanakan, ya, sampai kemudian dianjurkan, ya, ketika orang itu tidak berkesempatan untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian dia langsung melaksanakan sholat subuh, ya, maka itu bisa digantikan atau dilaksanakan setelah selesai sholat subuh. Karena begitu besar keutamaannya sehingga sholat sunnah qabla subuh, atau bahasa lain adalah qobliyah subuh, itu boleh diqadha atau dilaksanakan setelah melaksanakan sholat subuh. Contoh kasus begini, kita rajin sholat berjamaah di masjid, ya, bangun, udah kesiangan bangun, sudah mendekati qomat. Begitu sampai masjid, imam sudah Allahu Akbar. Nah, nggak ada kesempatan kan untuk salat sunnah? Mungkin nggak untuk salat sunnah. Kalau kemudian dia menyempatkan untuk salat sunnah, kemudian salat subuhnya terlambat, itu orang yang nggak ngerti keutamaannya. Begitu iqamah sudah ditegakkan, itu tidak ada amalan lain kecuali segera melaksanakan salat berjamaah. Salat sunnah itu tidak lebih utama. Ya, maka kalau kasusnya seperti itu, dia sudah tidak mendapati atau tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh,
maka dia langsung ikuti sholat berjamaah. Nah, setelah selesai sholat subuh, baru dia kemudian mengqadha. Ya, mengqadha sholat 2 rakaat fajar tadi sebelum subuh, dilaksanakan setelah subuh. Dalam hadisnya, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, ya, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang itu sampai meninggalkan sementara dia tahu keutamaannya, itu orang yang itu berarti orang masih kedonyan banget itu, masih mengharap, masih mengira bahwa dunia itu lebih daripada yang dia sebutkan dalam hadis tadi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya pahalanya besar. Itu sholat sunnah sebelum subuh. Lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat wajibnya, sholat subuhnya. Kalau orang itu tidak melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah merugi, tidak mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka apalagi kalau kemudian orang itu sampai tidak melaksanakan sholat subuh, atau sholat subuhnya ogah-ogahan, sholat subuhnya seringnya tidak pernah sholat berjamaah, kesiangan. Ini akan sangat merugi. Ya, otomatis biasanya kalau orang itu sudah sholat subuhnya itu biasa tidak sholat berjamaah, ditambah kesiangan sholat subuhnya, kayaknya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nggak kebawa. Ya bukan memastikan, tapi kayaknya susah. Ya, lawang yang rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah saja kadang-kadang kelewatan, ya, kadang-kadang. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Kalau wajibnya itu bagaimana coba? Karena amalan, setiap amalan yang diwajibkan itu pahalanya adalah sangat besar sekali. Kenapa Allah wajibkan? Karena pahalanya, keutamanya luar biasa, sehingga Allah wajibkan. Ya, makanya mari, ya, sholat sunnah fajar ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa ditekankan? Karena begitu besar keutamaannya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, kalau orang itu masih kedonyan, masih gandrung dengan dunia, ya, masih ini dan itu yang diharapkan banyak sekali, ya. Dunia itu seperti apa? Seberapa sih? Ujung-ujungnya seperti apa? Semuanya semu. Ya, semuanya menipu. Semua terbatas. Ya. Tidak lebih baik daripada keutamaan atau pahala dari kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Allah Maha Pemurah sekali. Sebenarnya mudah sekali amalan-amalan yang bisa mendapatkan keutamaan yang besar, tapi godaan itu begitu berat. Waktu subuh itu setannya luar biasa, ya, kecuali bagi orang-orang yang sudah Allah berikan kekuatan, berikan power yang luar biasa, sehingga sesuatu yang sulit bagi umumnya orang itu sangat mudah bagi mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, bangun subuh itu berat. Ya, kalau tidak terbiasa, dipaksa-paksa susah. Ditambah lagi tidak mengerti keutamaannya, tambah susah lagi. Ya, kalau orang itu mengamalkan suatu amalan tidak didasari dengan ilmu, tidak mengerti keutamaannya, apa resikonya kalau meninggalkan, tidak mengerti semuanya, maka pasti amalan itu tidak akan dilaksanakan atau dong-dongan. Tapi kalau orang itu melaksanakan amalan karena dia dasari dengan ilmu,
ngerti keutamaannya, ya, ngerti manfaatnya kalau dia laksanakan, dan dia tahu apa resikonya kalau dia meninggalkan, apa akibatnya kalau dia meninggalkan, maka orang itu insya Allah bisa istiqomah. Maka ilmu itu menjadi penting. Dulu sering saya sampaikan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum kita berkata dan beramal. Artinya ketika orang itu beramal tidak didasari dengan ilmu, ya, maka ya amalan itu ya susah, berat dilaksanakan, apalagi istiqomah. Karena tidak ada sesuatu yang mendorong, tidak ada sesuatu yang ingin dia raih, ya, tidak ada sesuatu yang diharapkan. Ya, tentunya dalam setiap kita beramal, kita mengharap pahala, mengharap ridho, pahala dan ampunan Allah. Setiap amal ibadah kita itu kita niatnya seperti itu, ya, harapannya seperti itu. Ridho, pahala, ampunan. Ridho, pahala, ampunan. Ya, tapi yang namanya ilmu harus kita ilmui dulu sebelum kita melaksanakan. Ya, contohnya tadi seperti kita melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Kalau orang itu hanya sekedar tahu sebelum sholat subuh itu ada amalan sunnah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, sebatas itu saja, ya mungkin dia kalau mau melaksanakan, kalau lagi nggak mau ya udah, nggak ada sesuatu yang mendorong, nggak ada sesuatu yang dia harapkan. Sangat berbeda dengan orang yang tahu bahwa 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, mungkin kalau orang yang masih duniawi yang banyak diharapkan, mungkin melihat dunia ini luar biasa, ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu lebih luar biasa. Maka dari itu para jemaah sekalian, ya, dengan kajian-kajian seperti ini insya Allah, ya, rutin kita ikuti kajian-kajian setiap seminggu sekali minimal, ya. Insya Allah ilmu kita dapatkan, ya, penjelasan-penjelasan Al-Quran dan Sunnah, beribadah semakin mantap, semakin kuat, semakin istiqomah, ya, karena dengan ilmu itu akan menjadikan ibadah kita lebih sungguh-sungguh, menjadi lebih baik, ya, dan insya Allah istiqomah itu mudah diraih. Kemudian selain dari sunnah fajar, untuk sunnah muakkadah adalah idaini, salat 2 id, salat Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga termasuk salat sunnah muakkadah. Kemudian juga salat gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, termasuk sunnah muakkadah. Kemudian juga sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Ini termasuk sunnah muakkadah, ya. Amalan-amalan yang disunnahkan, sunnahnya sunnah muakkadah. Itu diantaranya contoh-contoh daripada sunnah muakkadah. Kemudian sunnah ghairu muakkadah, ya, sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak ditekankan banget, ya. Tapi itu sunnah, ya. Yang namanya sunnah itu pasti tetap ada keutamaannya, tapi tidak sebesar keutamaan yang ditekankan atau sunnah muakkadah. Sunnah ghair muakkadah diantaranya adalah seperti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya apa? Tahiyah itu penghormatan. Tahiyatul masjid berarti sholat penghormatan terhadap masjid. Jadi itu tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita masuk masjid, maka disitulah kita disunahkan untuk tahiyatul masjid, menghormati masjid dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi jangan dipahami bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu ketika kita mau masuk ke masjid, ketika mau sholat berjamaah saja, kapanpun,
Ya mungkin ya sesekali kita di luar sholat berjamaah kita masuk masjid, ya mungkin mau belajar atau mungkin mau membaca buku, kita masuk dalamnya, kita wudhu dulu, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kemudian berikutnya adalah sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib juga bukan termasuk sunnah muakkadah. Kemudian ada lagi sholat 2 rakaat syukril wudu setelah selesai wudu. Nah ini luar biasa sholat amalan ini yang dulu pada zaman Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW menanyakan kepada beliau, wahai Bilal, sesungguhnya amalan apa yang menjadikan suara terompahmu itu sudah sampai di surga padahal kamu masih hidup? Nah, ternyata Bilal menjawab, ya, tidak siang tidak malam, setiap berhadas selalu dia berwudu dan selesai wudu selalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi selalu menjaga wudu. Begitu dia hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, langsung bersuci. Setelah bersuci kemudian sholat. Bayangkan kalau kita misalnya kentut, ya, hadasnya karena kentut saja, 1 hari kira-kira kentut berapa kali? Kalau kentutnya 1 hari 1 malam itu 10 kali, berarti kita melaksanakan sholat 2 rakaat syukril wudhu itu 10 kali. Itu kalau dari kentutnya saja, belum nanti BAB-nya. Berarti luar biasa sahabat Bilal ini, ya. Tidak siang tidak malam, setiap berhadas langsung wudu, ya. Tidak cukup wudu, selesai wudu langsung dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat yang kemudian dinamakan sholat syukril wudu. Ini amalan spesial yang hanya Bilal yang melaksanakan itu, luar biasa. Makanya sandalnya itu sudah sampai di surga. Subhanallah. Nah, namun ini bukan termasuk sunnah muakkadah. Tapi kalau kita laksanakan, ya pasti itu ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kemudian sholat duha termasuk sunnah, tapi sunnah ghairu muakkadah. Kemudian sholat lail, ya, sholat malam. Kalau witirnya itu sunnah muakkadah, tapi sholat selain witirnya bukan muakkadah. Makanya ketika orang itu bangun malam, maka yang lebih diutamakan itu sholat witirnya. Jangan sampai dia bangun malam kemudian dia sholat, misalnya dia melaksanakan 11 rakaat, ya, dia sholat 8 rakaat, kemudian tidur lagi, witirnya kelewatan. Maka lebih diutamakan witirnya, karena witirnya itu yang muakkadah. Nah, kalau kemudian dia mau melaksanakan sholat malam, ya, mau 4 rakaat mau 8 rakaat, maka witirnya itu jangan dilupakan, karena itu yang muakkadah. Ya, kalau kemudian dia bangun ternyata sudah mepet waktu subuh, tinggal beberapa saat sudah hampir adzan subuh, maka witirnya saja itu yang muakkadah. Karena ketika orang itu kemudian mengejar selain witirnya sampai 8 rakaat, begitu adzan belum selesai, witirnya ketinggalan, enggak terlaksanakan. Jadi perlu difahami bahwa witir itu adalah sunnah muakkadah. Maka kalau kemudian bangun hanya witir saja, maka dia melaksanakan amalan sunnah muakkadah, ya. Kalau kemudian dia melaksanakan penuh 11 rakaat, nah, tentunya dia mendapatkan pahala yang lebih banyak karena melaksanakan sunnah yang ghairu muakkadah dan sunnah muakkadahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa contoh amalan-amalan sunnah atau salat-salat sunnah yang muakkadah, yang ditekankan maupun yang tidak ditekankan. Terlepas dari masalah ditekankan maupun tidak, ya, ghairu muakkadah ataupun muakkadah, ya, sebisa mungkin kita kalau ada berkesempatan dan mampu,
kita laksanakan sunnah-sunnah itu. Ya. Kenapa kita harus mengetahui bahwa ini muakkadah, ini tidak muakkadah, ini disunahkan, ini ditekankan, ini tidak ditekankan? Ya, itu harus diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti orang itu akan ibaratnya banyak beramal tapi yang keutamanya besar terlewatkan. Ya, dia ngerti itu sunnah, tapi tidak bisa membedakan ini muakkadah dan tidak muakkadah. Dia mempeng melaksanakan sunnah yang ghair muakkadah, tapi yang sunnah muakkadah yang keutamanya lebih besar nggak terlaksanakan karena nggak tahu. Nah, ini pentingnya kita untuk mengetahui ini sunnah yang ditekankan, yang digalakkan, ini sunnah yang tidak ditekankan. Ya, nah, kalau orang itu berilmu, maka dia bisa efisien waktu. Ya, kalau tidak mungkin kan mengamalkan sunnah semua sholat sunnah, maka minimalnya saya bisa melaksanakan yang muakkadah. Jangan kebolak-balik. Ya, mempeng yang ghair muakkadah, yang muakkadahnya kelewatan karena tidak tahu. Nah, itu kalau kita tahunya itu amalan sunnah. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Oh, ini amalan sunnah muakkadah. Saya harus laksanakan. Keutamaannya sangat besar. Ya, jadi lebih diprioritaskan. Gitu ya. Jadi lebih diutamakan kalau itu sunnah muakkadah. Karena ternyata banyak sekali yang belum mengetahui secara umum kaum muslimin sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah, sehingga semua amalan sunnah, semua sholat sunnah dianggap sama. Ya, kalau mereka mempunyai ilmu yang cukup, ada semangat untuk melaksanakan sunnah, mungkin pas ngepasi yang muakkadah, mungkin pas ngepasi yang ghairu muakkadah, ya, dia mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau kemudian dia tidak mengerti muakkadah dan ghairu muakkadah, itu tadi bisa kebolak-balik. Yang mempeng dilaksanakan yang ghairu muakkadah, yang muakkadah malah nggak pernah dilaksanakan. Padahal keutamanya lebih besar. Ya, bukan berarti meninggalkan yang ghairu muakkadah, tapi diprioritaskan. Gitu ya. Jadi kalau orang mempeng melaksanakan sunnah-sunnah yang muakkadah ditambah sunnah-sunnah ghairu muakkadah, ya tentunya dia akan mendapatkan pahala yang keutamaan yang sangat besar. Itulah pentingnya kita mengkaji, itulah pentingnya kita berilmu. Sehingga dalam beramal kita bisa mendahulukan mana yang lebih kita dahulukan, yang wajib atau yang sunnah. Ya, tentunya yang wajib. Kemudian yang sunnah muakkadah, kemudian sunnah ghairu muakkadah, dan seterusnya. Inilah pentingnya kita mengetahui, ya, dengan belajar seperti ini insya Allah kita akan tahu. Jadi waktunya juga tidak terbuang banyak, ya, untuk melaksanakan amalan-amalan yang kita anggap sebagai amalan sunnah, tapi ternyata itu sunnah yang ghairu muakkadah. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya salat nafilah atau salat tambahan, ya. Salat nafilah adalah salat muakkadah dan ghairu muakkadah. Kemudian ada amalan sunnah atau ada salat sunnah yang sifatnya sunnah mutlak, yaitu salat yang bukan muakkadah dan ghairu salat sunnah yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Selain itu berarti sunnah mutlak. Ada salat sunnah mutlak yang itu bisa dilaksanakan kapan saja kecuali waktu-waktu yang terlarang. Sunnah mutlak itu seperti apa? Yaitu selain sholat sunnah muakkadah dan selain sunnah ghairu muakkadah. Tadi terbagi menjadi dua, ada sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Selain itu berarti sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan waktu.
kapan saja kecuali waktu yang dilarang. Nah, di sini ada beberapa waktu yang nanti juga akan kita sampaikan. Ada beberapa waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat. Ini adanya masih lama. 2 menit lagi. Ternyata waktunya sangat terbatas ya. Ini sebenarnya masih banyak sekali. Ya insya Allah nanti berlanjut ya. Insya Allah bersambung untuk bulan yang akan datang insya Allah. Ya, sementara kita baru menyampaikan tentang macam-macam daripada sunnah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang hikmah, kemudian waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk menutup, oh ya, sholat witir adalah sholat sunnah muakkadah. Apakah sholat witir itu menjadi wajib untuk sebagai penutup sholat tahajud? Tidak, ya. Ada memang yang berpemahaman bahwa kalau orang itu sholat tahajud maka harus witir. Ya, sebenarnya yang benar itu adalah rangkaian sholat tahajud. Di dalamnya ada witir. Ya, cuma kalau orang itu sholat tahajud kok nggak ditutup dengan witir, ya, manuan banget ya. Tadi kebalik, muakkadahnya keutamaan yang besar itu tidak terlaksana. Maka begitu orang itu bangun malam, ya sudah mendekati subuh, maka kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah, witirnya yang diutamakan. Dan witir itu kan ganjil, ya, cukup 1 rakaat. Kalau memang waktunya sudah mepet banget, tapi bukan syarat atau menjadi wajib untuk sebagai penutup sholat malam. Tapi ketika orang itu sholat malam kok tidak diakhiri dengan witir, itu rugi, keutamaannya yang muakkadah malah tidak terlaksana. Nah mestinya kalau bangun malam sholat tahajud mestinya pakai witir. Tapi kalau orang sholat witir belum tentu sholat tahajudnya atau 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat itu meskipun tidak terlaksana. Cukup dengan melaksanakan sholat witirnya saja, ya, serakaat ataupun 3 rakaat. Begitu ya Mas ya, bukan wajib, tapi ketika orang itu melaksanakan sholat malam kok tidak ditutup dengan witir, berarti ya eman-eman gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, yang Putri ada, Akhwat? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini kita bisa pahami, dan mari kita berusaha untuk mengamalkan ya salat-salat sunnah yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Semuanya besar manfaatnya. Ya, dengan kita melaksanakan sholat sunnah, insya Allah itu akan menjadi penyempurna dari sholat-sholat wajib. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya, pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah as-sholat. Ya, dilihat dari sholatnya, kok ternyata sholatnya kurang, dia ada mengamalkan sholat sunnah tidak? Kalau dia melaksanakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu sebagai penyempurna dari sholat-sholat wajib itu. Ya. Kalau tidak, ya, maka dia berarti ya akan merugi. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.